Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah di malam hari ini insya Allah saya akan melaksanakan atau menyelesaikan tugas matkul perkembangan peserta didik. Yang insya Allah di tugas ini saya bersama Mas Ibrahim Abdurrahman Zaki, yang alhamdulillah Mas Ibrahim telah menyelesaikan makalahnya, sehingga untuk pembuatan video insya Allah saya akan yang membuatnya. Ya, taib. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Insya Allah yang kami akan teliti ini tentang seputar olahraga. Ya, maka di kesempatan kali ini kita akan saya dan Mas Ibrahim Ade telah meneliti beberapa perkembangan di bidang ekstrakurikuler, tentunya terlebih khusus di olahraga futsal. Tapi untuk latar belakang, olahraga merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Di antara berbagai jenis olahraga, futsal ini semakin populer terutama di kalangan para remaja dan para pelajar. Selain itu, futsal juga menjadi sarana untuk menyalurkan energi positif, meningkatkan kebugaran, serta membangun jiwa kompetitif yang sehat. Kemudian di PKPPS Riyadul Quran, minat siswa terhadap futsal terlihat dari antusiasme mereka saat bermain di lapangan sekolah atau mengikuti pertandingan persahabatan. Namun kegiatan futsal selama ini masih bersifat informal dan belum terstruktur dengan baik dalam ekstrakurikuler di PKPPS Riyadul Quran. Kemudian ada beberapa rumusan masalah terkait tentang ekstrakurikuler ini di PKPPS Riyadul Quran. Yang pertama adalah belum adanya program futsal di sekolah, sehingga minat siswa belum tersalurkan dengan optimal. Ini beberapa telah kita teliti bahwasannya para pelajar di PKPPS Riyadul Quran ini sangat meminati ekstrakurikuler di bidang futsal. Namun kendalanya di PKPPS ini belum terdapat ekstrakurikuler tentang yang mendalami khusus bidang futsal. Kemudian fasilitas dan pelatih yang terbatas, sehingga diperlukan perencanaan pengadaan sarana dan kerjasama dengan pihak terkait. Yang kemudian adalah rumusan yang ketiga adalah perlunya pembinaan agar siswa dapat berkembang secara teknis, taktis, dan mental. Untuk metode penelitian yang kita lakukan untuk kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai kompetensi pengembangan ekstrakurikuler futsal di PPKPPS Riyadul Quran. Kemudian ada beberapa hasil penelitian dan pembahasan terkait apa yang telah kita lakukan di pekan yang lalu. Yang pertama adalah minat siswa terhadap ekstrakurikuler futsal. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 90 siswa, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah 85% siswa menyatakan sangat tertarik dan untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal tersebut. Kemudian 10% siswa menyatakan cukup tertarik dengan catatan jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain. Dan 5% siswa tidak berminat karena lebih memilih ekstrakurikuler yang lain. Kemudian hasil penelitian kami yang selanjutnya adalah preferensi jadwal latihan. Ini 60% memilih latihan futsal dalam 2 kali seminggu. Kemudian 30%-nya mengusulkan 1 kali di hari Sabtu pagi untuk menghindari kelelahan setelah sekolah, dan 10%-nya fleksibel tergantung kesepakatan tim. Kemudian fasilitas yang tersedia di PKPPS Riyadul Quran, yang pertama adalah lapangan. Hampir kita ketahui bahwasanya setiap
pondok pesantren ini memiliki lapangan sepak bola. Ya, sekolah memiliki lapangan serbaguna yang bisa dipakai berbagai olahraga seperti futsal dan badminton. Nah, namun di sisi kekurangannya adalah belum ada garis futsal yang permanen untuk menandai area-area yang perlu ditandai. Ya, kemudian perlengkapan ada 5 bola, ya 3 dalam kondisi baik dan 2 ya, dalam kondisi yang perlu sekiranya diganti. Kemudian 2 gawang cukup, tetapi perlu adanya perbaikan. Nah, kemudian sumber daya manusia, yang pertama adalah guru olahraga, hanya 1 guru yang memiliki pengalaman dasar futsal. Kemudian siswa yang berbakat, ini teridentifikasi ada 8 siswa yang bagus dalam melakukan permainan futsal tersebut. Nah, kemudian potensi pengembangan futsal di sekolah. Data menunjukkan bahwa futsal memiliki minat yang kuat di kalangan siswa. Dengan 80% tingkat ketertarikan, program ini berpeluang besar untuk sukses jika didukung oleh fasilitas dasar yang baik, kemudian pelatih atau pembina yang kompeten, yang berkompeten di bidang futsal, dan yang terakhir adalah jadwal yang tidak bentrok dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Nah, kemudian di sini kami merekomendasikan program kepada PKPPS Riyadul Quran. Yang pertama adalah fase persiapan. Ini bulan 1 bisa dilaksanakan pada bulan 1 sampai bulan kedua. Ya, yang pertama adalah pembentukan tim inti melalui seleksi yang terbuka. Kemudian perbaikan lapangan dan pengadaan 5 bola yang baru. Kemudian menjalin kerjasama dengan pelatih eksternal minimal 1 kali seminggu. Kemudian fase pelaksanaan ini bisa kita lakukan pada bulan ke-3 sampai ke-6. Yang pertama adalah latihan rutin selama 2 kali dalam seminggu. Kemudian mengadakan turnamen internal antar kelas. Ya, bisa kita bilang turnamen tipis-tipis sebelum melanjutkan ke turnamen yang lebih berkompeten. Kemudian pendaftaran ke Liga Futsal Pelajar ke daerah. Nah, dari mengadakan turnamen internal, kemudian nanti dalam proses ini kita bisa melihat mana tim yang bisa berkembang atau mana tim yang akan bertanding di liga yang ke atas. Kemudian fase evaluasi, ya ini bisa kita lakukan setiap semester, menilai perkembangan skill siswa melalui drill teknik dan pertandingan, uji, meminta masukan dari siswa dan orang tua untuk perbaikan program. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekstrakurikuler futsal di PKPPS Riyadul Quran merupakan langkah yang sangat potensial untuk dilakukan, mengingat kita bisa melihat bidang olahraga yang sangat diminati terutama dalam pelajar, pondok pesantren, atau bahkan mahasiswa, atau bahkan sekarang pekerja-pekerja ini sangat sangat meminati terutama pada bidang futsal tersebut. Nah, ini minat yang besar ini didukung oleh adanya beberapa siswa yang sudah memiliki dasar keterampilan bermain futsal secara dukungan positif dari pihak sekolah dan orang tua. Ya, sehingga dengan adanya potensi dari anak-anak, dari santri-santri yang sudah berbakat dalam bidang futsal, ya, maka kami menyarankan ya untuk adanya penambahan ekstrakurikuler dalam bidang futsal. Sehingga yang tadinya memiliki bibit unggul dalam bermain futsal ini kemampuannya bisa terus diasah. Ya, meskipun demikian, pengembangan ekstrakurikuler ini masih menghadapi beberapa tantangan. Ya, yang pertama tadi telah kita sebutkan bahwasanya terutama terkait sarana dan prasarana lapangan yang ada saat ini, namun masih perlu adanya perbaikan. Kemudian jumlah bola yang cukup namun perlu adanya pergantian. Kemudian pelatih yang kita harus mencari pelatih yang berkompeten tentunya, sehingga dengan pelatih yang berkompeten itu dia bisa melihat apa yang harus dikembangkan dalam bidang futsal ini.
Nah, namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, yang pemanfaatan dana BOS, kemudian pencairan sponsor sponsor lokal atau kerjasama dengan klub futsal di masyarakat sekitar dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan pelatih. Ya, dengan perencanaan yang matang dan komitmen bersama. Ya, ekstrakurikuler futsal tidak hanya akan menjadi wadah pengembangan bakat olahraga siswa, tetapi juga dapat menjadi ajang untuk meningkatkan prestasi sekolah di tingkat regional maupun nasional. Dan pada akhirnya program ini diharapkan dengan dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan karakter, kesehatan, dan semangat sportivitas di kalangan siswa. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan bersama Mas Ade, Ibrahim Ade. Kurang lebihnya dalam presentasi ini saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.